Jakarta. Karena di sana lagi daerah konflik. Jadi kita step dikawal. Terus saya nggak bilang, terus dicari-cari, ibu saya yang heboh, anak saya kemana gitu kan. Padahal siang, ketemu lagi ya kita bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel seperti biasa di pojok sana yang menemani kita, dan tentunya juga sudah ada beberapa bintang tamu yang akan bercerita seru-seruan, kita tanya-tanya ya. Salah satunya yang sudah hadir siap untuk kita kasih banyak sekali PR untuk dijawab. Ada Ike Nurjana. Hai Ibu. Waalaikumsalam. Kita mau bahas apa sih? Pokoknya banyak deh, seru ya. Tapi yang tak kalah seru adalah di pojokan, karena kita akan membahas apa yang lagi rame di luar sana menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini kita akan membahas dari dunia Dirly dan Ari Lasso ya. Sebenarnya kita sudah memantau postingan-postingan Dirly itu dari sejak hari Kamis ya kan. Ini nih ada apa nih, ada apa. Soalnya ada postingan yang pagi-pagi diposting, habis itu agak siang udah nggak ada. Iya. Tapi kan ya itu kan masalah kecepatan ya, tiba-tiba udah selesai. Langsung ada dokumentasinya. Nah kemarin ini dia posting lagi yang kemudian kayak jadi sebuah rangkaian yang membuat banyak netizen menduga lagi galau, lagi berantem lagi apa sama Ari Lasso gitu. Gara-garanya diposting gini, jika aku sudah tidak ada lagi di dunia ini, pandangilah barang-barang yang pernah kamu berikan padaku, seperti saat indah kamu memandangiku, saat aku berada di sisimu penuh cinta dan kasih gitu ya. Aku akan selalu menerimamu di saat sakit, sehat, miskin, kaya, buruk rupa, rupawan, seperti janji-janjiku padamu di waktu-waktu yang sudah kita lewati bersama gitu ya kan. Nah ini di like nggak sama Ari Lasso? Oh ini nggak di like sama Ari Lasso ya. Nah ini netizen jadi kayak salah fokus dengan jika aku sudah tidak ada lagi di dunia ini, pandangilah barang-barang yang pernah kamu berikan padaku. Kenapa begitu? Karena waktu terakhir berantem yang kemarin itu kan ada yang minta dibalik-balikin barang ya. Apa sih? Ya. Karena foto aja. Coba kita lihat mana sih lihat nih ya kan. Putus dari Dirly Joshua, Ari Lasso minta uang dan hadiah yang pernah diberikan untuk segera dikembalikan, serta minta foto-foto dihapus gitu. Jadi kan dengan postingan itu kita jadi mikir gitu kan, ini kenapa? Pandangilah barang-barang yang pernah kau berikan padaku gitu. Barang yang sama bukan? Barang yang sama bukan ya. Nah iya kan. Terus coba kita lihat ya, apa sih yang membuat kita menduga ini lagi berantem lagi kali ya. Karena sebelumnya lagi ya, hari apa tuh? Coba kita lihat tuh postingannya. Kemarin si Dirly posting gini, bagaimana caranya sembuh, menderitalah sampai mati rasa gitu. Terus ada lagi, dan trauma 26 tahun itu pun kembali ya kan. Ada lagi, sebelumnya lagi ada lagi, coba kita lihat postingannya. Lari dari sesuatu yang menyakitimu akan semakin menyakitimu. Jangan lari, terlukalah sampai sembuh gitu ya. Dia mengutip quote gitu ya. Lewat apa Tuhan akan mengujimu? Lewat apa yang paling sulit kamu lepaskan, yang paling kamu jaga, yang paling kamu cintai, justru itu yang diuji. Lalu kamu dihadapkan pada satu pilihan, bertahan atau merelakan. Karena tidak semua yang lama cinta ditakdirkan untuk kamu miliki selamanya gitu kan. Ini kan jadi kita jadi overthinking ya gitu kan. Kita jadi punya ini nih, mereka yang bikin ya, bukan aku ya. Ada apa namanya nih, kronologi, infografis hubungan. Ya bertahan atau merelakan ya kan. Ini sempat putus, balik lagi. Terus akhirnya putus. Ya kan Pak? Putus ternyata pas ulang tahun balikan lagi. Habis itu minta hapus-hapus foto, balikin tuh barang-barang. Habis itu nggak lama balikan lagi, ya kan? Ini skemanya gitu ya. Konflik juga dari Maret 2025 ya. Maret ada banyak tuh. Ibu lihat aja tuh Desember. Terakhir adalah di bulan Juni 2026 ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam postingan yang pagi diposting, siang udah nggak ada. Ya, postingan ini.
Kalimat tadi adalah kalimat yang paling indah yang diucapkan Raja padaku di Bali tanggal 16 November 2023. Kalimat yang mana? Itu belum ke screen capture ya gitu ya. Oke. Raja bilang, aku nggak akan pernah mengkhianati kamu apapun yang terjadi karena tahu rasanya sakitnya. Seseknya dikhianati katanya. You promise? Yes, I promise. Kata Raja ya kan gitu. Terima kasih Raja, kamu orang yang baik walau kadang genit. Namanya lelaki, tapi dia selalu jujur sama aku. Setiap habis konser atau kemanapun, para wanita yang masih belum pengen konser stop karena suara Raja yang sangat merdu, pasti bikin mabuk kepayang. Aku aja begitu sampai detik ini katanya gitu. Mereka masih mencoba merayu Raja, cari cara lewat mana? DM. Aku sih sekarang sabar ya. Berarti pernah nggak sabar. Tapi jangan kelewatan ya Dek ya, apalagi kalau kalian binor. Oh bini orang maksudnya gitu. Oke, Raja sekarang sudah tahu binor. Dia tahu singkatan maksudnya ya. Tahu singkatan ini artinya apa gitu ya. Apes hidup anak bini gue dan kerjaan gue bakal abis katanya. Serem ya katanya gitu. Katanya gitu. Tapi ya aku nggak tahu habis dia posting ini, terus besok-besoknya biasanya kan postingannya selalu di like tuh. Habis itu udah nggak pernah di like lagi. Paling nggak 3 hari terakhir lah ini ya nggak pernah di like lagi. Terakhir ini postingannya adalah pret, hahaha gitu ya. Ini yang suka ngata-ngatain, makanya Raja ini kenapa kita menduga Raja yang dimaksud adalah Ari Lasso, karena dia sempat ada foto sama Ari Lasso terus dia bilang gini, yang suka kata-katain Rajaku, aku nggak peduli gitu. Itu waktu pertama kali balikan ya. Ya, itu deh. Komentar netizen aja kita baca ya. Gitu. Kak, lagi galau ya atau lagi berantem gitu. Yang berikutnya ada lagi, ya Tuhan jangan sampai putus lagi, kami capek dengan drama-drama percintaan medsos katanya gitu. Ya berikutnya ada lagi gitu. Ada lagi berikutnya OTW hapus katanya gitu. Yang berikut ada lagi, oh ini loh yang menurut aku ini kayak ini Ikke Nurjana kenal kan, ini Bapak Lox Lebor ini adalah produser promotor band-band rock kan ya. Komentarnya, emosi juga. Sesaat saja biasa dalam percintaan. Mesti ada yang sabar dan mengalah agar awet sampai tua gitu. Itu nasihatnya. Aku jadi ingin menyanyi. Apa? Mainkan lagunya. Rocker juga manusia punya jangan samakan dengan bisa berlatih. Aku nggak, mohon maaf kalau ya kita langsung ke penyanyi aslinya yang benar-benar bisa nyanyi aja gimana. Ada Ikke Nurjana, kita atur profilnya berikut ini. Oke, aku jadi ngerasa kayak acara sulap Ikke Nurjana. Kamu aku minta untuk merogoh ya kan. Tapi matikan dulu itu biar dia nggak bisa lihat apa yang dirogoh ya kan. Oke, matiin dulu tuh monitornya. Oh iya, kalau nggak dia kelihatan ya kan. Oke. Begini deh. Set, kamu jangan lihat ya. Okay. Silakan masukkan tangan mana tuh, tangan kanan. Ya? Oke, siap. Balik 1, 2. Dari bawah sini ya? Ya, itu ada bolongannya kan? Ada. Sorry. Ada. Iya. Bocot. Apa ya? Apa ini? Gede banget ya. Gede amat ya. Oke. Oh, Udah ya, Ibu udah nemu ya? Udah nemu ya? Oke. Ibu boleh lihat ke depan sini apa yang Ibu pegang? Kapal. Pesawat kok kapal. Pesawat. Tadi kakek sempat pegang apa? Kodok ya? Aku takut kodok. Kenapa kita tunjukin pesawat? Karena dulu kamu tinggal di daerah Kemayoran. Iya, Pademangan Kemayoran. Zaman dulu itu bandara salah satunya ada di Kemayoran. Betul. Ya kan? Yang kita tanya bukan masalah bandara Kemayorannya, Bu. Oh iya. Katanya di situ tuh dulu daerah situ tuh ada namanya WC helikopter. Oh oke. Ibu pernah? Pernah dong. Ceritain dong Bu, WC helikopter tuh bangga apa sih? Banget ya punya helikopter zaman dulu. Jadi kalau itu aku SD, ya kecil dan SD itu, jadi kalau ke toilet kita itu tidak punya sarana toilet di rumah, atau pup atau segalanya. Jadi kita harus ke belakang, ke belakang rumah kita sekitar ya 50-70 meter 100 ke arah kali yang seberangan sama Kemayoran. Ini kan Pademangan. Terus ini sih Kemayoran. Nah di sini ada kali nih. Nah disinilah aku meneduh, nggak ada yang panas. Melaksanakan kegiatan-kegiatan ya itu, di WC itu. Di WC itu, namanya WC helikopter. Jadi dia gantung di kali. Jadi kita mesti jalan dulu, datang nggak sedikit, terus dia baru ada di situ. Oh gantung gitu? Gantung. Jadi itu langsung ke kali buangannya? Iya. Atasnya ada atapnya nggak?
Enggak dong, Bu. Open ya? Open. Terbuka ya? Ada angin yang masuk ya? That's why ada dia. Jadi kalau ada pesawat lewat, Halo. bisa lihat, ih ikan Nurjana gitu. Iya, jadi pastinya kan kalau pesawat kan kita kan namanya terbuka gitu. Udah pasti tuh ibu aku bawain payung sama ember. Ember dengan isi air kan. Karena kan habis itu harus bersih-bersih di situ. Kalau panas ya pakai payung. Atau kalau nggak ada pesawat lewat kita malu dong. Waktu kecil sih cuek ya. Tapi pas sudah mulai masuk SD kelas 6 mau SMP malu lah. Kalau ada pesawat langsung buka Tutuplah. paling zet gitu. Ditutuplah kita dari atas. Aku pernah mengalami itu. Oh ya ampun, kenapa nggak dibikin aja atap sih? Ya, coba kita tanya Pak RT-nya. Tapi kamu sempat tinggal di daerah yang emang benar-benar nggak ada WC di Nggak ada. dalam Jadi, rumah. Rumah tuh memang belum jadi fasilitas yang utama ya dulu. Berarti 80-an something lah gitu. Itu sampai umur berapa kamu di WC helikopter itu? SMP sih udah ada kayaknya. Oh SMP udah ada. Karena udah mulai komplain ya kalau SMP. Malu mah. gitu kan. Akhirnya dibikinin tuh baru. Oh helikopter karena ngegantung gitu ya? Iya, tapi tetap aja orang kalau masih kebiasaan masih ada yang di situ. Kan juga belum setelah tahun berapa baru ini. Sekarang udah nggak ada itu WC helikopter. Kayak sekarang udah nggak ada deh. Mereka punya MCK yang umum Lebih proper masyarakat. ya? Iyalah, Oh, oke. disiapin lah. Masa udah tahun 2000-an ya. Dan itu 80 akhir 90 lah ya. Menyangka seorang Ika Nurjana, kan kita kenalnya dia udah langsung terkenal gitu ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Ika Nurjana. Ibu silakan kembali, kita duduk ke sebelah sana. Ada ya. Nih pesawatnya tinggal lagi di sini ya. Bye. Nah, ada lagi yang mau kita tanya nih sama Ibu ya, di cerita masa lalunya Ika Nurjana. Aduh, kita lagi nostalgia ya kayaknya. Ibu katanya ini kan banyak makan asam garam, manggung di mana-mana. Pernah katanya nih suatu hari manggung di daerah-daerah yang sedang ada konflik, sampai nyaris diculik tanda kutip. Oke. Bener gak sih itu? Jadi sebenarnya sih orang nyangkanya saya diculik. Jadi waktu itu tahun Nyangkanya 80 diculik. ya. Jadi kan tahun 89, 88, 89 kalau nggak salah sekitar itu di akhir-akhir 80-an. Kita kan masih bersama dengan Timur. Jadi dulu ada nama acara, boleh nggak sih sebut acara dalam program TV? Zaman dulu ya? Zaman dulu. Yang latar belakangnya adalah milik TNI lah. Oh, gitu oke. acara programnya. Nah kita syuting lagi di daerah Timur itu. Terus aku salah satu yang ikut. Dulu juga ada Mbak Titi Nur, almarhum Ken Dedes dan banyak lagi yang lainnya. Bang Aku Haji paling Roma kecil. juga ada? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Jadi ada beberapa aja. Jadi aku paling kecil dulu zaman panglimanya Pak almarhum Pak Tri Sutrisno. Jadi kita di situ sebenarnya kita tuh hanya acara di gedung formal karena aku masih kecil, aku nggak diajak acara formal, aku ditaruh di hotel. Terus pas ditaruh di hotel, aku main ke tempat Mbak Diah, jadi salah satu personel Ken Dedes. Tapi dilala aku nggak bilang sama ibu. Ibu ada di hotel tuh? Ibu ada di hotel. Nah sebenarnya kalau di sana kalau kita pergi tuh selalu dikawal dan selalu ada senjata. Karena di sana lagi daerah konflik. Jadi kita setiap dikawal, terus saya nggak bilang, terus dicari-cari, ibu saya yang heboh, anak saya kemana gitu kan. Padahal saya lagi main di salah satu Mbak Diah gitu. Terus tiba-tiba semua heboh sampai ke tempat acara. Takutnya diculik kan. Dulu zamannya culik-culik gitu kan. Jadi kita nggak boleh sembarangan tanpa bilang lah. Kita kan masih anak SMP ya Bu. Jadi saya pikir saya di hotel kok, saya nggak kemana-mana. Ya udah, terus saya dicariin. Satu itu semua nyariin. Sana takutnya saya diculik. Ternyata saya ada di kamar salah satu anggota. Berarti mau cucuk-cucuk dimarahin dong pasti. Saya pas balik ke kamar, lah kamu dari mana? Dari kamar Mbak Diah. Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Berarti artinya harusnya judulnya bukan gitu. Ika Nurjana mengganggu jalannya acara. Anak kecil ini nakal gitu. Itu salah satu pengalamannya. Tapi pernah juga punya pengalaman apa gitu nggak sih? Kan ini manggung udah di mana-mana, yang cukup mendebarkan, yang aslinya benar-benar mendebarkan. Yang aslinya benar-benar mendebarkan apa ya? Di selain daerah konflik lainnya pernah? Daerah konflik sih yang paling seru sih di situ aja sih, daerah konflik ada. Waktu itu ya kita kan pernah ya antar kita misalkan waktu itu di Kalimantan antara Madura dan suku aslinya gitu-gitu itu pernah pada juga. saat itu pernah sempat ramai gitu ya. Atau seru juga, kita tuh memang menyenangkan ya hidup kita. Kita kadang-kadang pergi ke suatu daerah Indonesia yang kayak ini melalui 3 angkatan. Dari Jakarta kita naik pesawat, sana kita turun naik di darat lagi, habis dari darat kita naik laut lagi, baru kita nyampe ke darat, laut dan udara ya. Masya Allah. Iya. Kita nggak punya pengalaman itu. Kalau sekarang udah mulai, aduh jauh ya Ci.
Tapi Masya Allah, itu kenangan, nggak semua orang bisa kali ya ngejalanin Iya, itu. dan dulu nggak ada sosial media ya, jadi nggak Nggak bisa ada. tuh Mengselfiekan diri, abis dari darat, laut, udah lewat laut lagi. lewat laut Laut, atau sungai pakai boat gitu pernah? laut speedboat pernah Kalimantan. Dan saya pernah terjebak di rawa-rawanya itu, karena apa? Bensinnya habis. Tengah Kita malam. kata-kata tuh, di rawa-rawa tengah malam. Iya, terus pilotnya bilang, nih gimana kita? Oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Terus kita gimana kalau nggak bisa tunggu ada yang lewat? Terus kalau nggak ada yang lewat, gimana? Ya gitu deh. Ya udah, terus ya enjoy aja. Naik boat itu, Iya, perahu kecil malah ya. perahu kecil. Ada tutupnya tapi? Ada. Oh, ada tutupnya ya. Tapi ya dengan minimalis aja gitu. Dan itu kalau rawa gitu, terus ada binatang apa biasanya di situ yang Jangan keluarin tangan aja. Ada payah sama buaya. seru ya Seru. perjalanannya. Masya Allah, menyenangkan. Ini salah satu nih perjalanan seru juga seorang Ikke Nurjana adalah menjadi personal assistant ya. Personal asistennya anaknya Oke. nyanyi di Java Jazz kemarin. Iya, iya. Oke, coba kita lihat ini videonya dari Adira ya. Iya. POV dia punya personal assistant Diva Dangdut. Masya Allah. Gimana Bu rasanya ada di samping panggung? Udah biasa sih ya, cuman kalau ini kan harus kata gini. Dia tadi gini, aku punya 3 kartu kru mah. Satu buat roadman aku. Satu, aku lagi mikir mah, kenapa? Suamiku atau mama? Maksudnya? Maksudnya gimana? Tunggu, aku lagi mikir. Secara sistem kayaknya aku butuh support system mah. Kenapa? Karena aku harus, dia nggak mau makeup, dia makeup sendiri. Aku butuh diasistenin deh. Oke, siap. Oke, jadi ya nggak apa-apa deh, Adrian mah gampang, nanti dia bisa di luar nonton, bisa beli tiket sendiri apa. Dia dengan polite sih ngomong, boleh bantuin aku nggak untuk backstage? Oh. Ya udah, oke siap. Oke. Gitu. Ya, ini. Itulah yang terjadi tadi. Udah, tolong pasangin bulu mata mah. Honestly aku juga susah ya pasang bulu mata, tapi ya Allah ngasih kekuatan saya untuk bisa pakein. Oh, ini kru bukan sembarang kru ya. Membantu sekaligus memberi kekuatan doa. Langsung. Banget, seru sih. Kok dia bisa ada di panggung Java Jazz ini emang karena koneksi ibu? Atau emang langsung tawarannya datang ke Adira? Langsung dari dia. Jadi kan Ini sama Mas Chandra sama Mas Darusman. Chandra Darusman. Jadi dia udah 2 kali tuh ikut Mas Chandra. Jadi Jazz Ramadan, dia dikasih kesempatan juga, tapi manajernya tuh Mas Aji, lupa aku Mas Aji namanya. Mas Panji itu yang membuat, dia kan punya single terbaru itu waktu itu. Nah, habis itu si Mas Panji ini selalu memberikan peluang dia pertama kali pasti dengan Mas Chandra. Oh. Atas linknya sendiri, atas temennya sendiri, atas kenalannya sendiri. Buat aku alhamdulillah ya udah support aja. Jadi jazz ya dia di alirannya? Udah fix di sebenarnya jazz? nggak jazz sih. Belum nemu aja dia? Kayaknya lebih pop manis lah ya. Pop manis. Pop manis. Kalau tiba-tiba dia aku pengen ini deh, apa namanya, hipdut yang sekarang. Terserah dia sih. Terserah dia. Terserah Saingan ya. saya dong ya. Terserah dia sih. Nggak apa-apa ya. Sesukanya dia aja gitu. Oke, sekarang kita mau nanya nih ya. Ini kan sebuah hal-hal yang mau kita tanya, apakah ini benar atau enggak sih ini ya? Betul. Kalau benar iya, cek. Kalau enggak benar, nada silang. Oke. Benar atau enggak sih bahwa Ikke Nurjana itu pernah mengalami hal mistis sampai gatal-gatal seluruh badan? Ini mistis atau alergi sebenarnya? Kalau alergi masa satu panggung, Bu. Satu panggung. Satu panggung, orang sepanggung itu. Iya. Jadi pengisi acara dan juga pemain musiknya dan juga panitia-panitianya. Jadi pernah. Serius, jadi lagi di atas panggung nih? Iya. Lagi nyanyi gitu? Belum. Oh belum? Jadi sepertinya kita diganggu untuk tidak menjadi acara itu sukses ya, atau acara itu menjadi kitanya tidak tampil dengan prima ya. Jadi semua dari mulai kru sampai dengan musisi sampai dengan penyanyinya bergatal-gatal ria di panggung itu. Khusus kamu doang atau penyanyi lain Semua. juga? Semua? Semua. Jadi ini persaingan IO kayaknya. Persaingan IO. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Jadi gatal-gatal nih? Gatel. Jadi ini kok kita gatel ya mah? Iya kok gatel. Nah ini mah kalau aku nyanyi kayak gini ntar kayak gimana ya mah gatel-gatel. Sebelum aku sampai panitia nyamperin, terus pemusisinya juga sama udah ngerasain. Dan kasihan yang musisi kadang-kadang kan dia Iya. harus lebih fokus kan. Iya. Jadi sebelum acara itu kita disamperin, ditanyain sama panitianya. Setelah ditanyain mereka turun. Abis itu nggak lama, setengah jaman baru kita semuanya aman. Oh, baru gatalnya hilang? Hilang.
Kalau enggak, nyanyi sambil gatal. Terus Ini di mana itu nggak konsen? Om dan coba bisa nggak? Coba sambil gatal. Keyboard sambil gatal. Oke, berikutnya. Benar atau enggak sih seorang Ikke Nurjanah itu punya darah Batak dan Sunda, tapi bisanya cuma lagu dangdut aja? Jangan dikasih tahu dong lagu dangdut doang. Iya, aku tuh ibu kan Jatiwangi Cirebon, bapak Sibolga. Bapak tuh Tanjung sebenarnya. Oh, ada hubungan? Bapak tuh jadi iya memang ada. Jadi lebih Melayu Deli ya bapak. Melayu, berarti coba kita challenge ya kan? Ini berarti harusnya nggak benar nih, bisa kayak ya kita challenge ya kayak. Coba ini ada mikrofon dulu kita siapin ya. Oke. Apa dulu nih, nyinden dulu atau nyanyi lagu Batak? Hah? Wah, Auras. oke. Saya siap udah Mohon kasih contek. maaf, ini padet banget cairnya. Ini spontanitas versinya Kak Rose. Sik si batu manikam diperjoget sorma didukam di depan. Ini si pembangkar jula si pembangkar jula naik oh iya ya. Sik si batu manikam diperjoget sorma didukam gimana? Sik si batu manikam masih ya Pak. Bapak ngerjain saya Pak. Padahal aku udah loh, dia masih mau challenge lagi. Emang makin tinggi dan makin cepat. Senang sekali dia. Oke, next challenge yang berikut adalah Apa tuh? nyinden. Kumaha atuh aja. Bisa Mau dong. kemana? Oh, coba mainkan. Cuman teteh doang. Jangan bisa. Apa es lilin? Es lilin. Es lilin. Ini gimana nadanya? Es lilin mah cucu kalapa muda dibantun mah cucu didorong-dorong. Tadi tidak benar. Bisa kok, semua lagu bisa, ya. Bisa. Oke, yang berikutnya. Masih challenge ya kan? Masih enggak. Udah. Ini hal yang benar atau enggak sih bahwa Ikke Nurjanah itu sebetulnya aku agak kurang setuju dengan adanya hipdut karena itu jauh dari nafas dangdut. Yang bilang itu aku katanya. Iya, ini benar atau enggak? Oh, enggak. Enggak benar ya. Nah, jadi kalau kamu lihat sekarang fenomena hipdut dan itu banyak sekali peminatnya ya. Listenernya juga banyak. Iya, jadi kan ini kan masalah musik berkembang, terus kreativitas, anak muda punya selera, kan gitu ya. Jadi kan kita harus menghargai dinamika musik yang ada gitu. Kalau tiba-tiba unsur kita ada di dalam situ, sebenarnya kita sih patut hargai. Karena apa? Dia tidak melupakan apa yang menjadi bagian dari musik Indonesia ini. Coba kita lihat ya Dari beberapa tinggalin. kompilasi hipdut yang viral. Kita lihat yang berikut. Jadi pengen joget juga ikut ya. Yai. Kalau diajak kolaborasi gitu mau? Seru. Seru ya. Dulu aku pernah bikin kok R&B malah. Oh, R&B. Sama anak salah satu kompetisi. Jadi Ngadi Madu dibikin R&B dan ada ininya. ada dangdutnya. sentuhan dangdut. Betul. Oke, yang berikutnya benar atau tidak? 10 tahun yang lalu pernah beda pandangan dengan Inul Daratista. Sekarang kalau sama Inul, peace, love, and gaul. Sebenarnya nggak beda pandangan, cuma salah ini aja, salah menangkap sesuatu. Oh, salah menangkap sesuatu, salah paham Salah aja. paham aja. Salah paham. Jadi Salah sekarang paham aja. fine-fine aja. Udah. Saya nggak pernah ngerasa ada apa-apa. Nggak pernah ada masalah apa-apa. Oh, Oke, nah kalau sekarang sekarang seorang Ikke Nurjanah apa sih istilahnya ya? Kata-kata manis atau komentar manis terhadap teman-temannya ya penyanyi Coba. dangdut. Nah, Christina Centil. Yang berikut siapa lagi? Dewi Persik. Sensasional. Yang berikutnya Iis Dahlia. Kontroversial. Ya udah dijawab ya. Kalau ini sih ibu-ibu seru nih Ibu-ibu kayaknya. seru, ibu gaul. Ibu-ibu gaul. Yang berikutnya. Satu lagi? Ada lagi. Habis. Oh, nggak ada habis. Oke, berikut. Benar atau tidak Ikke Nurjanah bahwa royalti Ikke Nurjanah di tahun ini turun dari 5 miliar menjadi hanya 25 juta saja? Kita bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rubin.
ngomong jadi kayak kayak. Ya Aruna, ini teknik yodel ini yang membuat kamu juga viral ketika kamu ikut kompetisi kemarin gitu ya. Dan ini kayaknya dalam sejarah kompetisi itu yang ada di Indonesia baru kali ini peserta bawain yodel ya. Iya betul, baru kali ini aku ngebawain yodel, sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Coba kita lihat seperti apa sih kompilasi kepenampilan Aruna ya. Kita lihat yang berikut ini. Oh, apa yang membuat kamu akhirnya ya membawakan yodel itu pada saat kamu ikut kompetisi? Karena kan aku baru pertama kali ikut kompetisi ini kan, terus kayak aku pengen bawain sesuatu yang berbeda. Emang gitu. udah strategi itu ya? Iya strategi biar karena yodel itu kan juga kurang dikenali oleh masyarakat Indonesia, makanya aku kayak pengen ngenalin juga. Dan kalau kamu ada sendiri katanya yodel. baru belajar 2 tahun terakhir ini. Iya Oh, betul. Guru vokal kamu? Iya, jadi awalnya aku tahu dari media sosial, terus kayak, ih kok menarik, kayak challenging nih kalau misalnya aku bawain lagu ini, terus aku coba belajar, terus pertama kali aku bawain lagu ini ke kompetisi, langsung menang juara 1. Ya, terus habis itu apa sih tantangannya belajar teknik yodel ini? Jadi tuh nyanyi yodel itu susahnya tuh di perpindahan Nadanya. Oh. register vokal. Oh, register vokal. Iya, jadi dari chest voice ke head voice tapi cepet, jadi ngeflip gitu. Contohnya. Yodelay. Nah itu ada Oh, gitu. iya. Yodelay. Nah itu dia. Yodel. Gitu ya, gitu ya. Iya. Oh, tapi ini akhirnya dan ini kan kamu belajar juga nggak sih sejarah yodel, teknik yodel ini dari mana? Jadi setahu aku itu teknik yodel ini tuh dari Switzerland. Jadi tuh orang-orang pengembala tuh memakai yodel ini untuk sebagai sarana komunikasi gitu loh. Jadi kayak untuk Dari satu bukit ke bukit lainnya Iya gitu ya? bisa begitu. Iya. Gitu Kan ya? keras ya yodel tuh. Oh iya, karena pakai ini. Iya yodelay gitu. Oh, bawa aku di sini nih gitu ya. Ada domba yang susah di sini. Dan ini juga ada banyak yang viral juga ya, orang-orang menggunakan teknik yodel ini di konten sosial media. Iya, betul. Coba kita lihat seperti apa sih nih, kita dengerin. Pada nyoba emang susah ya. Iya sih. Masih mending aku. Terus kamu ke depannya apakah nanti mau bikin juga karya harus ada nih teknik yodel ini? Pengen sih, rencananya tuh kayak pengen buat lagu tapi ada unsur-unsur yodelnya biar tetap ada khasnya. Iya, khasnya aku Aruna. gitu. Nah ini yang menarik ya, karena kamu ada komentar netizen, coba kita baca ya komentar netizen nih. Bisa nggak sih kamu baca tapi pakai teknik yodel baca? Suasana peternakannya kuat banget. Ayo berikut ya. Aduh banyak banget ini. Berkat dia orang Indonesia jadi pada tahu. Yang awalnya nggak tahu, dikira lagu gak jelas jadi pada tahu judulnya. Keren. Ya, berikutnya ada lagi. Mukanya bikin inget Fatin katanya muka kamu. Betul. Sering banyak yang ngomong sih kalau Dari aku kapan mirip tuh? Fatin. Kayak dari awal audisi tuh kayak udah pada bilang kok aku katanya mirip Kak Fatin. Kok Fatin ikut lagi gitu ya? Iya, bisa Nah, dibilang gitu. Ini kenapa kita tanya kenapa milihnya teknik yodel gitu ya? Karena setahu kita pernah ketemu ya. Pernah, betul Kak. Berapa tahun yang lalu kamu itu bawainnya lagu-lagu yang musikal. Betul. Iya. Jadi ada kompilasinya ya. Coba kita lihat yang berikut. Nah, ada videonya waktu masih kecil nih. Masih kecil ya, dari kecil. Kan sering ikut kompetisi. Oh. Ini aku pernah ketemu nih, lihat. Tring. Mana fotonya? Iya, pas itu lagi lomba. Lomba. Dan sama anakku juara 2, kamu Iya. juara 2 juga. Itu kamu juara 1 ya di situ ya? Enggak, aku pas itu dapat juara berapa gitu. Musical juga waktu itu Iya, kan? bawa lagu apa musikal. waktu itu? Bawa lagu The Girl in 14G. Sedikit coba. Bentar. Sebentar, kok aku jadi lupa ya? Selain ikutin aja kalau gitu jangan kemana-mana. I just moved into 14G, so cozy, calm, and peaceful. Heaven for a mouse like me, with quiet.
lucu banget sih. Jadi itu tuh ceritanya kayak seorang perempuan yang baru saja pindah ke Tikus. ke kayak apartemen gitu. Terus itu kan ada lantai 14, ada lantai 13, sama ada lantai 15. Jadi tuh mereka tuh kayak di orang-orang yang lantai 13 tuh juga suka marah-marah gitu-gitu. Jadi kayak gitu lah. Lucu banget ya. Dia ngomong aja juga, Ibu cekan. Oh, enggak ya, challenge. Ika Nurjana sudah bikin tadi kan gitu kan. Oke, sekarang ke Ibu Ika, ini pembahasan dewasa ya kalau Ibu Ika Nurjana. Ada soal royalti, Bu. Oh iya. Kenapa sih royalti tahun ini turunnya jauh banget? Itu siapa yang terjadi apa? Iya nih, selera kita ya. Ya jadi prinsipnya ada perubahan sistem. Tapi perubahan sistem ini jadi globalnya adalah perubahan sistem. Kalau kita menangkapnya, sosialisasinya tidak ada, komunikasinya tidak ada, tiba-tiba semua berubah drastis, tiba-tiba semua maksudnya baik untuk digitalisasi atau dengan teknologi, tapi kalau nggak siap, Mbok, ya by proses. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kalau nggak siap sistemnya, iya sosialisasikan dulu. Jangan orang tiba-tiba, kecuali hal sesuatu yang baru ini, siap, running, lalu sejahtera. Ini makin terpuruk. Ibu dapat berapa? Tahu nggak ya? Tadinya ada 2 digit, sekarang cuma tinggal 1 digit. Nggak ada digitnya, ada digitnya, ratusan ribu. Ratusan ribu. Seorang Ika Nurjana. Aku ratusan ribu, Ibu. Ini performing rights ya? Performing right ya, bukan royalty yang mechanical ya. Lihat beda. Mechanical saya punya lagi sendiri. Ini yang performing, saya cuma ratusan ribu. Dari 2 digit? Dari 2 digit, dari 2 digit sampai cuman itu. Terus ada yang cuman puluhan ribu. Hah? Ada yang cuma ratusan perak. Hah? Iya. Oh, nadanya udah yodel banget. Oke. Ini yang makanya kemarin sempat diprotes oleh dan banyak mereka akhirnya demo. kalangan. Akhirnya demo. Oke, baiklah. Nah, next kita tanya, pernah kalian mengalami berikut ini ya? Pernah nih berdua mendapatkan reaksi penonton yang bikin trauma sampai sekarang ketika tampil? Ibu dulu deh. Udah banyak makan asam garam kehidupan. Gak pernah ya? Pernah dong. Pasti. Masa? Oh, aku kan pernah kena timpuk. Astaga. Sedih ya. Ika Nurjana. Pernah kena timpuk. Apalagi panggung lapangan terbuka. Belum kita ngeliat orang macet, mabok dan seru ya. Terus sama kita perempuan hati-hati juga kalau di panggung terbuka, tangan-tangan jahil. Itu paling trauma. Oke. Kamu Aruna? Jujur, alhamdulillah sampai sekarang belum ada sih. Jangan sampai ya. Iya. Jangan sampai ya. Atau mungkin muka-muka juri yang Enggak ya. Ngeliat muka dia soalnya lucu, jurinya langsung jurinya kayak nggak tega ya. Gemas kali tepuk tangan dulu dong buat Ika Nurjana dan juga Aruna yang sudah hadir hari ini menghibur kita dengan berbagai cerita serunya ya. Terima kasih sekali lagi. Senang hati. Terima kasih. Di sini kita belajar ya bahwa ya menjadi besar itu ada prosesnya gitu. Jadi jangan orang tuh berpikir pengen jadi inilah karena bisa begini. Ingat, semua ada prosesnya. Pertanyaannya adalah apakah semua orang kalau mau sukses mau menjalani prosesnya? Ada harga yang harus dibayar, yaitu kerja keras dan ketekunan. Terima kasih ya buat Anda semua yang sudah bergabung hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Luting. Terus